Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Halo para pageant lover, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian dimanapun Anda berada. Semoga semuanya kita dalam keadaan sehat walafiat, bahagia selalu bersama keluarga. Selamat bergabung dalam acara talk show bersama Miss Global Indonesia yang diadakan pada hari ini, 8 November tahun 2020. Dan khusus pada malam hari ini kita akan membahas suatu topik yang menarik, yaitu tentang mengatasi dampak bullying terhadap body image pada perempuan muda. Nah, kita akan menghadirkan para narasumber kita. Nantinya akan ada Dr. Monique Elizabeth Sukamto, SC, MC Psikolog. Beliau adalah dosen Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, dan Miss Global Indonesia nanti akan hadir Miss Olivia Aten sebagai second runner-up Miss Global Indonesia tahun 2020. Nah, bagaimana kabar Anda sekalian? Tentunya semua antusias untuk ikut ya. Nanti kita akan berjumpa dengan dua narasumber kita, dan ada saatnya nanti kita akan membuka interaktif. Silahkan yang mau bertanya, tuliskan pertanyaan Anda di kolom Q&A. Nah, pertanyaan yang terbaik ya, kami akan pilihkan ada 3 pertanyaan yang terbaik. Anda akan berkesempatan untuk berfoto bersama Miss Olivia Aten dan Ibu Monique Elizabeth Sukamto, psikolog. Baik, supaya tidak berpanjang lagi, sebelumnya saya akan jelaskan dahulu, Miss Global Indonesia ini adalah acara yang diselenggarakan oleh PT Mahakarya Duta Pesona Indonesia, yang pada bulan September kemarin kita sudah mengadakan audisi, kemudian pemilihan karantina yang kita tadi saksikan di video awal di Jakarta, kemudian terpilihlah 3 Miss Global Indonesia. Nah, tentunya para Miss ini adalah perempuan Indonesia yang cantik, memancarkan inner beauty, dan memiliki banyak sekali bakat dan memiliki kepedulian terhadap masyarakat kita. Terutama misi Miss Global Indonesia, visi misi kita adalah empowering women, kemudian embracing culture, dan embodying the beauty within. Nah, topik yang diselenggarakan untuk talk show malam hari ini adalah sesuai dengan visi misi kita, yaitu bagaimana kita melakukan empowering women. Baik, kita akan masuk pada acara ini. Kita ketemu dulu dengan narasumber kita. Silakan tolong ditayangkan CV narasumber kami. Nah, inilah kurikulum vitae dari Ibu Monique Elizabeth Sukamto, FC, MC Psikolog. Beliau adalah dosen di Fakultas Psikologi Universitas Surabaya dan sebagai konselor di Pusat Konsultasi dan Layanan Psikologi Universitas Surabaya. Beliau menjalani pendidikan S1 di Universitas Surabaya tahun 97, kemudian S2 di Universitas Gadjah Mada tahun 2005, kemudian menyelesaikan program doktoral S3 di Universitas Airlangga tahun 2020. Publikasi populer beliau tanggal 10 Juni 2020 adalah tentang ratusan remaja perempuan yang mengalami tekanan socio-cultural, ini di Jawa Pos. Kemudian 22 Agustus, bahaya toxic dieting lebih mengancam wanita. Oke, ya supaya tidak berpanjang lagi, kita sapa beliau. Selamat malam Ibu Monique. Selamat malam Dr. Santi. Halo, apa kabar Ibu Monique yang cantik ya? Senang sekali ketemu dengan Bu Monique. Kita berjumpa walaupun secara virtual ya. Bagaimana kabarnya Ibu Monique? Baik, Dok. Senang sekali saya juga bisa bergabung, bisa sharing di acara ini. Terima kasih untuk undangannya dari Miss Global Indonesia, gitu ya. Semoga nanti kita bisa ngobrol bareng ya. Silakan nanti para peserta untuk bisa sharing pengalamannya atau mungkin bertanya seperti itu supaya kita betul-betul bisa sama-sama mendapatkan manfaat dari acara ini. Begitu Dr. Santi. Baik, terima kasih Ibu Monique. Rasanya tidak sabar ya, kita akan membahas banyak hal. Nah, sekarang kita akan menjumpai Miss kita, yaitu malam hari ini kita akan berjumpa dengan Miss Olivia Aten. Selamat malam Miss Olivia Aten. Nah, inilah dia, Miss Olivia Aten adalah second runner-up Miss Global Indonesia tahun 2020. Kita berjumpa dengan beliau. Halo, selamat malam Miss Olivia Aten.
Selamat malam. Halo, ya selalu cantik dan charming ya, Miss Olivia Aton. Ya. Terima kasih sekali atas kesempatan ini, terlebih karena kita bisa ngobrol bareng sama Bu Monik, kita juga bisa memecahkan masalah-masalah yang memang selama ini terjadi kepada kaum millennials ya. Ini sungguh kesempatan yang berharga, karena memang hal-hal seperti ini jarang dibicarakan, dan kalau misalnya kita bisa bahas bersama sampai tuntas, let's do it. Oke. Ya, baik. Ya, kita akan memulai saja ya. Jadi kita bentuknya sore hari ini kita adalah talk show. Kita bisa sharing, kemudian kita menggali. Ini ada pakarnya Ibu Monik, Miss Olivia Aton yang banyak berperan juga kita sebagai model ya. Oke, saya akan masuk pada topik. Nah, kita membahas ini tentang bullying body image pada perempuan muda. Kepada Ibu Monik, bisa tolong dijelaskan Ibu Monik, yang dimaksud dengan bullying body image yang berdampak pada perempuan muda ini bagaimana? Silakan Bu Monik. Ya, baik. Terima kasih Dr. Santi. Jadi pertama-tama kita perlu menyamakan persepsi dulu dok, mengenai apa yang dimaksud dengan bullying dan body image. Nah, bullying merupakan salah satu bentuk kekerasan yang memiliki ciri khas, yaitu pelaku memang memiliki hasrat atau niat untuk menyakiti orang lain. Bisa melalui perkataan, misalnya memanggil dengan julukan yang mempermalukan, mengejek, atau memberikan komentar-komentar yang negatif di media sosial. Bisa juga melalui sikap yang merendahkan atau memusuhi, maupun perilaku yang mendiskriminasi, melecehkan, hingga menyakiti fisik orang lain. Nah, yang menyedihkan, bullying ini biasanya dilakukan secara berulang-ulang pada target yang sama. Jadi yang menyedihkan adalah bullying ini ya dilakukan terhadap orang-orang itu dok, orang tertentu itu terus yang dibully. Jadi itu dampaknya sungguh-sungguh menyedihkan. Nah, body image atau citra tubuh merupakan pandangan, pikiran, dan perasaan seseorang mengenai tubuh atau penampilan fisiknya. Nah, citra tubuh ini dapat berubah dan dapat dipengaruhi oleh pengalaman interpersonal, kepribadian, dan standar sosial budaya. Nah, jadi pengalaman yang tidak menyenangkan dari bullying dapat menyebabkan seseorang memiliki citra tubuh yang negatif, atau yang juga kita kenal dengan istilah body positive syndrome. Begitu Dr. Santi? Oke, ya. Jadi tentang bullying ini apa bisa dijelaskan lebih detail ya Bu Monik? Biasanya pelaku yang melakukan bullying ini dari siapa ke siapa ya? Jadi apakah dari pria ataukah dari sesama jenis perempuan atau bagaimana? Silakan Bu Monik jelaskan. Iya. Baik, terima kasih Dr. Santi. Nah, bullying ini biasanya dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang dalam tanda petik lebih kuat, gitu ya. Jadi memang ada ketidakseimbangan kekuatan dalam bullying, gitu ya. Nah, lebih dalam tanda petik lebih kuat ini bisa dalam hal usia atau senioritas, kemudian kekuatan fisik, lebih kuat secara fisik. Dalam hal kemampuan, orang yang membuli itu merasa memiliki kemampuan lebih dibanding yang dibuli. Atau status sosial, gitu ya. Orang yang membuli ini merasa memiliki status sosial, ekonomi mungkin ya, yang lebih dibandingkan yang dibuli, gitu ya. Nah, pelaku bullying, jadi kalau kita lihat dari definisi ini, berarti pelaku bullying bisa saja dari anggota keluarga, tetangga, mungkin tetangga sekitar, teman sebaya, rekan kerja, atasan,
guru, atau bahkan orang yang tidak dikenal. Ini yang kalau orang yang tidak dikenal itu seringkali dijumpai di media sosial, misalnya yang kita kenal dengan istilah cyberbullying. Jadi misalnya kita tidak tahu atau artis-artis itu kok tiba-tiba merasa mendapatkan teror ya dari orang-orang itu, gitu ya, padahal dia tidak kenal itu siapa. Nah, seperti itu, Dokter Santi, pelaku bullying. Oke, jadi bisa saja orang dikenal dan orang-orang yang tidak dikenal ya, bahkan orang terdekat di lingkungan keluarga juga bisa ternyata menjadi pelaku bullying ya. Nah, sekarang saya beralih pada Miss Olivia Aten. Kalau kita bicara nih tentang bullying pada perempuan muda, mungkin Miss Olivia ada teman-teman di sekitar atau orang-orang di sekitar yang pernah mengalami bullying itu dan sampai berdampak terhadap body image dan perkembangannya. Silakan, mungkin Miss Olivia bisa cerita. Nah, begini Dokter Santi, sering sekali Olive berada di lingkungan yang memang beragam-ragam orangnya. Misalnya ada yang dari ini, dari tempat lain, mungkin juga ras yang berbeda, atau mungkin dari negara yang berbeda. Tapi memang karena itu kan kita wanita itu selalu diberikan tubuh yang berbeda-beda ya. Karena mungkin memang ada sedikit fungsi di itu. Misalnya kayak Olive diberikan badan yang kayak kecil dan agak petit gitu. Mungkin itu supaya larinya bisa cepat gitu, Dok. Terus kayak ada teman-teman Olive yang dibikin badannya memang besar, perempuan gitu, yang kayak curvy banget, atau mungkin bisa dibilang sama orang bongsor. Tapi itu sebenarnya mereka juga mempunyai peran penting juga. Misalnya seperti mereka dipandang kuat gitu, nggak lemah gitu kan. Tapi itu sayang sekali kadang-kadang teman-teman Olive di sekitar Olive gitu ya, Dok, mereka sering mendapatkan bully-bully itu gitu. Apapun bentuk tubuh mereka, misalnya mau badannya agak plus size, dan even plus size, saying women plus size is already wrong, because all size is just beautiful for me. It's just the function that is, it's just the function. Tapi ya begitu, Dok, yang selama ini Olive observasi dari lingkungan Olive selama ini. Oke, ya, itu yang terjadi di sekitar kita ya. Kemudian mungkin adakah orang yang sampai dari dampak bullying itu sampai mempengaruhi bagaimana dia berpenampilan berikutnya? Apakah dia biasanya mestinya dia berpenampilan sebagai wanita yang feminin, kemudian sekarang beralih berpenampilan misalnya seperti manly look atau bagaimana? Ada nggak Olivia menemukan teman-teman orang di sekitar seperti itu? Nah, iya, Dok. Jadi sempat waktu itu Olive juga sempat bahas dengan Dokter Santi dan Bu Monik tentang masalah ini juga. Jadi ada salah satu teman Olive yang dulu mengalami kekerasan, mungkin kekerasan secara seksual, dan dia itu kakaknya mengalami kekerasan seksual. Dan dia melihat hal itu yang terjadi pada kakaknya, dan dia akhirnya sekarang memilih untuk berpenampilan sebagai kayak laki-laki gitu loh, agak boyish gitu. Jadi kayak rambutnya cepak, habis itu pakai baju kemana-mana yang kayak laki-laki. Dan hal-hal seperti itu kan kadang-kadang gimana, Dok ya, kita tidak tahu alasannya gitu, kecuali kalau kita mengenal dekat orang itu. Dan banyak sekali orang-orang di samping dia yang bahkan bisa dibilang sebagai teman dekatnya pun masih sering mengatai dia gitu loh, Dok. Itu hal-hal seperti itu yang kadang-kadang terjadi gitu, apalagi dengan era sosial media sekarang. Di saat kita mau posting foto aja gitu, kadang-kadang komen aja itu frontal sekali, Dok. Langsung ditulis di situ, misalnya seperti, ih kamu seperti ini, kamu seperti ini. Tapi seperti balik lagi, kita sebagai perempuan kita itu adalah makhluk perasa, jadi pasti tetap ada rasa sakit hati atau misalnya gimana, Dok ya. Jadi mikir, nanti overthinking, jadi sedih sendiri gitu, merasa kayak we're not enough gitu loh, Dok. Ya, terkadang hal ini tidak disadari ya. Makanya dengan talk show ini kita lebih menggali ya, supaya semua di sekitar kita peka tentang masalah ini, supaya kita bisa mencegah terjadinya bullying-bullying yang di sekitar kita. Nah, sekarang saya kembali kepada Ibu Monik sekarang. Kalau terjadi bullying ya tentang body image pada perempuan muda, kira-kira apa dampak yang bisa terjadi kepada si korban bullying tadi? Bu Monik bisa jelaskan tentang ini? Ya, Dokter Santi. Seperti tadi sempat saya singgung gitu ya pada waktu awal, bahwa
bullying itu dapat menyebabkan seseorang memiliki body image yang negatif atau body dissatisfaction, ya, ketidakpuasan terhadap tubuh. Nah, orang dengan body image yang negatif atau body dissatisfaction biasanya juga memiliki harga diri yang rendah, gitu ya, merasa tidak berharga. Kemudian juga mudah mengalami depresi, menjadi lebih murung, sering menangis, dan mungkin saja kehilangan minat terhadap aktivitas yang dulunya dia sukai. Kemudian, bullying terhadap ini ya, citra tubuh seseorang itu juga dapat menyebabkan orang itu terdorong untuk melakukan diet yang tidak sehat. Misalnya karena dibully gendut-gendut gitu ya, atau dibully kamu menghabiskan tempat, kamu berisi banget, seperti itu ya. Bisa saja mereka terdorong untuk melakukan diet, tapi itu tidak sehat. Misalnya makan dalam porsi yang sangat sedikit, sering melewatkan makan, entah itu sarapan atau makan siang atau makan malam, yang bukan karena tidak lapar, karena memang ingin diet supaya bisa lebih kurus, gitu ya. Kemudian dampak bullying juga bisa menyebabkan ini ya, perkembangan dari perilaku diet bisa menyebabkan ini ya makan, ya, anoreksia dan bulimia nervosa gitu. Nah, kemudian lagi ya, karena orang itu sering dibully misalnya terkait bagian tubuhnya, misalnya hidungmu besar sekali, atau apa ya, misalnya itu itu lengan kok kayak Mike Tyson misalnya, kayak gitu ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan orang itu kemudian, ini yang punya uang ya dok ya, kemudian mencoba melakukan operasi bedah plastik gitu ya, yang dampaknya juga akhirnya orang itu bisa kecanduan untuk melakukan operasi bedah plastik untuk mengubah bagian tubuhnya. Dan yang paling serem, dampak bullying bisa menyebabkan timbulnya pikiran atau perilaku bunuh diri. Seperti itu, dokter. Baik, ternyata tanpa sadar banyak ya, dan kalau tadi dikatakan Ibu Monik terjadi misalnya anoreksia, bulimia, secara medis, karena saya dari background medis, itu pun pada perkembangan kesehatan fisik si perempuan ini juga tidak baik, terutama pada perempuan muda tetap membutuhkan nutrisi, vitamin dan mineral yang cukup. Kalau misalnya nutrisi-nutrisi itu tidak didapatkan di masa perkembangannya, maka tentu dia juga akan berdampak juga pada kesehatannya. Oke, ternyata banyak ya dampaknya. Sekarang saya beralih lagi pada Miss Olivia Aten. Nah, kalau kita sekarang melihat dari sudut pandang bagaimana seorang perempuan berpakaian, ya, kita ini di Indonesia beragam suku ya, dari barat sampai ke timur ya, dan dengan busana tradisional yang berbeda-beda. Juga sekarang di era modern ini begitu banyak ya busana. Mungkin nah di sini Miss Olivia mungkin sudah mempersiapkan satu presentasi bagaimana cara perempuan di Indonesia berpakaian. Silakan Miss Olivia. Baik, terima kasih dok. Jadi ada sedikit hal yang mungkin Olive pengen share ke dokter, Bu Monik, dan teman-teman sekalian. Jadi karena kita ini sebagai millennials ya, jadi kita selalu memperhatikan culture, kita selalu memperhatikan orang, dan kita juga masih sosialisasi di luar, tapi kita juga main gadget sering sekali. Dan bully ini ternyata yang paling sering diterima adalah hal-hal kayak bully cara berpakaian seseorang. Misalnya, ada orang yang kemungkinan pakai
Kayak misalnya ada seseorang yang memilih untuk memakai pakaian yang agak minim karena dia tinggal di iklim yang tropis ya, misalnya seperti di Bali. Kadang-kadang sering mendapat bully kalau misalnya perempuan-perempuan yang memakai pakaian minim itu asking for it, atau misalnya mencari perhatian laki-laki gitu untuk memamerkan keindahan tubuhnya. Ada juga bahkan tidak hanya itu dokter dan Bu Monik. Jadi bukan hanya perempuan yang memilih pakaian minim yang mendapat bully juga. Bahkan perempuan yang memilih untuk memakai pakaian tertutup, misalnya seperti seseorang yang memilih untuk berhijab, itu pun sering mendapatkan bully. Seperti misalnya, paling untuk mendapatkan sensasi, untuk mencari perhatian, supaya dapat sorotan, supaya dipuji, atau yang lain-lainnya. Bahkan juga kadang-kadang kita melihat nih, hal-hal yang sering muncul gitu. Ini kan hal-hal yang jarang sekali orang bicarakan, tapi komennya selalu ada di sosial media. Mungkin Olive bisa tunjukkan beberapa contoh yang selama ini Olive sudah pernah observasi yang memang sering muncul di sosial media, misalnya seperti di Instagram, di TikTok, dan juga di YouTube ya. Nah, misalnya seperti komen-komen seperti ini, misalnya seperti seorang perempuan yang memakai pakaian bermerek atau misalnya itu, atau misalnya memilih pakai tas bermerek, selalu akan mendapatkan komen seperti, oh ya, paling barang KW, atau misalnya mungkin dapat dari orang lain, seperti seakan-akan orang itu tidak yakin kalau misalnya perempuan itu mampu untuk menghasilkan dan membeli barang itu tersebut. Nah, komen-komen minor lagi yang seperti, kok bangga ya jadi tontonan laki-laki, misalnya seperti itu. Padahal itu kan sebenarnya cara kita berpakaian itu cara kita mengekspresikan diri kita, yang Olive tangkap seperti itu, Dok. Jadi misalnya untuk Olive sendiri gitu ya, sebagai yang Olive selalu aktif di sosial media, jadi Olive ingin tampil cantik gitu. Kadang-kadang juga Olive sering mendapatkan kritik juga, misalnya seperti tiap hari dandan cantik-cantik apa nggak capek, terlalu jaga image, terlalu portrayal seperti itu, gitu-gitu, Dok. Jadi kayak memang perempuan itu selalu mendapatkan kritik dari cara mereka berpakaian, dan ini hal yang sangat jarang dibicarakan. Dan juga misalnya ini adalah beberapa observasi lewat video yang sudah Olive dapatkan ya lewat sosial media ya. Mungkin Olive bisa tayangkan ke Bu Monik dan Dr. Santi juga teman-teman sekaligus. Pikiran kamu sempit sekali ya tentang hidangan ataupun apa. Kamu sendiri melakukan apa di sini? Jangan menoel orang karena kamu tidak tahu apa-apa tentang kehidupan orang ya. Biarkan orang itu melakukan halnya sendiri, asal orang itu tidak mengganggu kamu. When you decided to take your hijab off and you got the courage to do it, I had commented on this video. Some sisters don't wear their hijab because they feel like they are not pious enough to represent what the hijab means, which I completely can relate to that. It is an honor for a woman to be covered up, to protect her from all that can harm her. It is an elevation of status. Don't portray your insecurities on a beautiful act of worship. Nah, jadi yang tadi itu video memang Olive memperlihatkan para perempuan yang berani untuk menjelaskan kisah hidup mereka kepada orang yang membuli gitu. Tapi bayangkan dokter, bayangkan Bu Monik, bagaimana dengan perempuan yang selama ini terkena dampak bully seperti ini, dan itu akhirnya jadi efek ke mereka begitu. Dan hal-hal seperti ini kan memang kayak kita jarang sekali untuk membicarakan ya. Jadi mungkin Olive pengen tanya kepada Bu Monik gitu, bagaimana kira-kira tanggapan Bu Monik akan semua isu yang udah terjadi untuk women itu always being judged on how we dress. Ya, silakan Bu Monik. Oke, ya terima kasih Olive untuk presentasinya ya dan juga untuk pertanyaannya. Nah, saya setuju dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Olive bahwa cara berpakaian kita itu mengekspresikan siapa diri kita, ya, dan tentunya ikut mencerminkan citra tubuh kita. Nah, biasanya ada dua pertimbangan yang sering digunakan orang dalam memilih pakaian, yaitu kenyamanan dan juga kecocokan, gitu ya. Nah, tentunya orang memilih pakaian tertentu untuk menunjang penampilannya. Jadi sebetulnya pemilihan pakaian
itu merupakan hak asasi dari masing-masing orang, gitu ya. Itu hak, gitu ya, dari kita masing-masing. Kita mau berpakaian seperti apa, dengan pertimbangan apa, itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah orang lain dapat atau boleh memberikan masukan atau penilaian terhadap cara berpakaian seseorang, gitu ya? Nah, jawabnya sebenarnya boleh saja. Namun ada hal-hal yang harus kita pahami kalau misalnya kita ingin memberikan masukan terhadap cara berpakaian orang lain, gitu ya. Yang pertama adalah tentunya itu dilakukan dengan seizin orang yang bersangkutan. Jadi misalnya kita merasa ini teman kita atau ini orang terdekat kita, ya. Misalnya dulu saya ingat ya, saya sering sekali dapat masukan dari mama saya, gitu ya, mengenai cara berpakaian, gitu ya. Kamu jangan pakai ini sama ini, nggak cocok, gitu ya. Ini membuat kamu kelihatan bagaimana, nah, gitu. Jadi sebenarnya orang lain boleh saja memberikan masukan, tapi dengan seizin orang yang bersangkutan. Misalnya itu bukan ibu dan anak ya, tapi orang lain, kita bisa nanya, boleh nggak aku kasih masukan tentang pakaianmu, gitu ya. Jadi kita izin sama orangnya. Kalau orangnya oke, nggak apa-apa, kenapa? Nah, kita bisa sampaikan. Atau bisa juga memang kita diminta oleh orang yang bersangkutan, gitu. Aku pakai ini cantik nggak ya? Gitu ya. Aku pantas nggak ya pakai ini? Nah, jikalau orang yang bersangkutan memang meminta pendapat kita, boleh-boleh saja kita memberikan masukan, ya. Dan yang ketiga, ya, di saat kita memberikan masukan, tentunya kita perlu sampaikan masukan kita itu dengan cara yang sopan, bukan dengan cara yang mempermalukan atau merendahkan atau menghina, ya. Saya sangat ingat ya, pengalaman saya pada waktu di sekolah, gitu ya. Itu teman saya ada yang pasti dia ingin cantik, gitu ya. Kemudian dia pakai pita tuh, gitu ya, di rambutnya pakai pita. Gitu. Kemudian dia datanglah ke, entah itu waktu itu di sekolah atau kampus, gitu ya. Datanglah dia, kebetulan saya ada di situ, gitu ya. Kemudian teman saya itu langsung ngomong, kamu kok kayak kado, gitu ya. Kaget saya. Bukan saya nih ya yang dikomentari, tapi saya kaget. Aduh, kasihan banget, gitu ya. Itu dibuka semua orang, dibilang, kamu kok kayak kado, gitu ya, karena pakai pita, seperti itu. Nah, itu saya ingat banget sampai sekarang, walaupun itu bukan terhadap saya, gitu ya. Yang membuat saya, aduh, kita harus hati-hati ya, kalau mau memberikan masukan kepada orang lain. Nah, yang satu lagi yang poin paling penting adalah jikalau kita memberikan masukan tentang cara berpakaian orang lain, ya, selain tadi ya poin-poin di atas, kita harus selalu ingat bahwa tujuan kita adalah semata-mata untuk kebaikan orang itu, bukan untuk mempermalukan, bukan untuk menghina. Jadi yang perlu saya garis bawahi di sini adalah cara berpakaian seseorang itu sama sekali bukan menjadi alasan bagi orang lain untuk merasa berhak menghakimi, apalagi melecehkan orang lain, gitu ya. Karena itu adalah hak asasi dari orang yang bersangkutan. Begitu, Olive. Makasih Bu Monik. Olive akan menanyakan satu hal lagi kepada Bu Monik. Kita kan mungkin nggak bisa bilang kalau bully ya, Bu Monik ya. Nah, kalau misalnya kita kerap menerima itu, misalnya seperti tadi yang tadi Olive bilang, teman Olive yang memilih berpakaian seperti laki-laki, begitu ya, Bu Monik. Dia sering mendapatkan bully seperti dikatain seperti, maaf, katanya mungkin lesbian, atau mungkin tomboy, atau mungkin dikata-katain yang lain gitu, Bu Monik. Dan kata-kata itu kan sangat menyakitkan dan akan selalu datang. Kira-kira bagaimanakah yang harus misalnya teman Olive lakukan gitu, supaya nggak down gitu, Bu Monik?
Oke, ya bagus. Terima kasih untuk pertanyaannya, Olive. Berarti ini Olive bertanya bagaimana ya kita harus bersikap terhadap pelaku bullying, begitu ya, Olive? Iya, betul, Monik. Baik. Nah, tentunya ini kita bicara tentang sikap, gitu ya, sikap kita. Nah, tentunya sikap kita itu harus kompak antara sikap keluar dan ke dalam diri. Jadi ada dua sikap tapi harus kompak nih, nggak boleh konflik nih ya. Kompak antara sikap keluar dan ke dalam diri. Nah, sikap keluar diri terhadap pelaku bullying. Nah, sikap keluar diri wujudnya adalah kita harus mampu menyaring berbagai masukan atau komentar dari orang lain dengan sikap yang melindungi tubuh. Nah, saya punya sebuah istilah ya, ini dari konsep tentang citra tubuh positif, yaitu body protective manner. Jadi dikala kita menerima berbagai masukan atau komentar dari orang lain tentang tubuh kita, penampilan kita, kita harus selalu ingat, kita harus menanggapinya dengan body protective manner. Yang seperti apa itu? Yaitu kita harus bisa memilah-milah. Ya, ini komentar yang seperti apa? Komentar yang positif, yang tulus, ya, misalnya pujian kita dipuji, ih kamu cantik banget, gitu ya, dandananmu, atau kamu cantik banget, pantas banget loh kamu pakai baju itu. Nah, kita perlu menerimanya dengan senang hati, gitu ya, karena kita tentunya tahu ya pujian tulus dan tidak tulus, gitu. Nah, namun ada pula komentar yang negatif. Nah, ini kita perlu membedakan komentar yang negatif. Namun ada benarnya. Jadi misalnya masukan yang membangun, kamu nggak pantas loh, ya itu tadi ya, apa? Kalau orang itu izin ke kita, aku boleh kasih masukannya. Kamu kurang pantas loh. Nah, itu kan nggak enak juga gitu ya. Namun disampaikan dengan cara yang sopan, secara pribadi gitu ya. Nah, itu nggak enak, tapi kita bisa, karena kita anggap itu masukan yang membangun, itu bisa kita olah atau kita pertimbangkan. Benar nggak ya? Gitu ya. Itu yang kedua. Nah, namun komentar yang negatif dan bersifat menghina atau merendahkan, atau yang sekarang kita sering pakai istilah body shaming, maka komentar yang seperti itu harus kita tolak mentah-mentah. Tidak perlu dimasukkan dalam hati dan tidak perlu dipikirin lama-lama. Memang pada saat dengar pasti gitu ya. Tapi kita harus ingat bahwa itu komentar yang negatif dan hanya ingin merendahkan kita, tidak perlu kita masukkan dalam hati, tidak perlu kita pikirin lama-lama. Seperti itu, Olive. Itu sikap yang keluar ya. Ada juga sikap yang ke dalam diri. Nah, mungkin sementara itu dulu ya, Dokter Santi ya. Sikap yang keluar dulu terhadap pelaku diri. Ke dalam diri. Oke. Ya, Olivia, mungkin masih ada yang ditanyakan? Masih penasaran? Silakan ke Bu Monik. Udah? Kalau penasaran sebenarnya banyak banget nih dok, karena memang banyak banget hal-hal psikologis sebagai orang anak milenials ya. Mungkin Olive juga pengen tanya banyak kepada seorang psikolog seperti Bu Monik gitu. Tapi mungkin sekarang waktunya kita harus buka pertanyaan buat teman-teman yang lain. Yes. Maaf, Dokter Santi. Ya. Ini bisakah saya tambahkan untuk sikap ke dalam diri berarti, Dokter Santi? Silakan langsung Bu Monik supaya melengkapi. Ya, silakan. Ya, boleh ya, Dokter Santi. Ya. Oke. Nah, tadi kan baru kita bahas sikap keluar diri. Ya. Yang harus kompak dengan sikap ke dalam diri. Nah, untuk sikap ke dalam diri, nah, kita harus selalu ingat, prinsipnya kita itu tidak bisa berharap atau menunggu orang lain akan menyukai dan menghargai diri kita. Jika kita sendiri tidak menyukai dan menghargai diri kita, itu prinsip yang harus kita pegang. Jadi, kita harus mulai dari diri sendiri dulu untuk dapat mengembangkan citra tubuh yang positif. Apa itu citra tubuh yang positif? Citra tubuh yang positif ditandai dengan adanya rasa cinta dan
hormat yang menyeluruh terhadap tubuh kita, diri kita. Itu citra tubuh yang positif. Caranya ada banyak, Dokter Santi, Olive, gitu ya. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah dengan menghargai keunikan dan menerima kondisi tubuh kita, termasuk bagian-bagian tubuh yang tidak sesuai dengan gambaran ideal. Kita harus selalu ingat bahwa Tuhan menciptakan kita itu tidak ada duanya, bahkan kembar identik sekalipun. Jadi, kita dapat lebih memfokuskan perhatian pada aspek atau kelebihan dari tubuh kita, daripada kita terus-menerus memikirkan ketidaksempurnaan. Yang kedua adalah dengan memperhatikan kebutuhan dari tubuh, gitu ya. Tubuh kita masing-masing punya kebutuhan yang berbeda, gitu ya. Nah, kita masing-masing perlu bisa mengenali mana kondisi tubuh yang dapat diperbaiki dengan usaha-usaha yang sehat dan masuk akal. Ya, misalnya dengan berolahraga, mengatur porsi atau jenis makanan, atau dengan memperbaiki cara bermakan. Dan kita juga harus bisa mengenali mana kondisi tubuh kita yang memang sulit atau tidak mungkin untuk diubah. Saya punya contoh ya, misalnya kulit kita nih, kulit wajah kita jerawatan. Nah, kita bisa memikirkan apa ya usaha yang sehat dan masuk akal untuk memperbaiki kondisi kulitku. Misalnya dengan menghindari makanan tertentu ya yang katanya bisa menyebabkan jerawatan, misalnya mungkin telur, coklat ya dan lain-lain gitu ya. Saya juga saya suka mangga, Olive, Dokter Santi. Tapi pernah suatu ketika saya tuh makan mangga, aduh ada jerawat besar sekali dan sakit gitu ya. Jadi akhirnya saya sekarang ya agak mengurangi gitu ya, misalnya itu. Atau bisa pakai obat jerawat, atau kalau perlu kita bisa konsultasi ke dokter kulit ya untuk masalah jerawat kita. Tapi jangan sampai diatasi sendiri dengan cara yang sembarangan, yang justru dapat menyebabkan kondisi jerawat kita lebih parah. Itu ya, itu yang dimaksud dengan memperhatikan kebutuhan dari tubuh. Nah, kemudian, nggak apa-apa ya Dokter Santi, saya lanjutkan. Nggak apa-apa, silakan sekalian, Bu Moni. Iya, tadi ada dua ya, menghargai keunikan dan menerima kondisi tubuh kita, kemudian memperhatikan kebutuhan dari tubuh. Nah, yang berikutnya adalah dengan meningkatkan kepercayaan diri. Dengan mengenali dan menghargai juga kelebihan kita yang tidak terkait dengan penampilan fisik. Apa saja itu? Misalnya, kita punya kepandaian atau kemampuan tertentu, kita punya sifat yang menyenangkan, gitu ya, kita ramah, baik hati, hangat, gitu ya. Kemudian juga kita mungkin punya kemampuan komunikasi yang bagus, gitu ya. Nah, itu semua perlu kita hargai. Jadi jangan kita hanya fokus pada penampilan fisik dan mengabaikan kelebihan kita yang lain yang tidak terkait dengan penampilan fisik, gitu ya. Kita harus yakin bahwa daya tarik pribadi kita akan memancar dalam berbagai bentuk, gitu ya, dan tidak hanya terbatas pada penampilan fisik yang ideal, gitu. Dan berikutnya, ya, yang terakhir nih ya, kita juga bisa bercermin dari pengalaman orang lain dan membuka wawasan bahwa tidak semua orang itu meraih kebahagiaan dan keberhasilan karena penampilan fisiknya yang oke. Kita sekarang banyak melihat ya bahwa dalam kehidupan selebriti kita ya orang-orang terkenal bahwa belum tentu loh mereka semua itu punya penampilan fisik yang oke. Tapi mereka ternyata juga bisa sukses dan menginspirasi orang. Itu Dokter Santi dan Olive mengenai sikap dari dalam diri kita. Terima kasih.
Ya, terima kasih Ibu Monik, penjelasannya panjang lebar ya. Jadi kita sekarang lebih jelas lagi bagaimana sebagai perempuan kita harus bersikap dan menghargai diri kita ya. Nah, mungkin ada satu lagi yang masih ingin saya tanyakan, namun sebelum itu saya ingatkan kepada seluruh pemirsa yang mengikuti talk show malam hari ini, Anda bisa berinteraktif, boleh bertanya pada Miss Olivia Aten, boleh bertanya pada Ibu Monik, psikolog ini ya. Jadi kita boleh tanya apa saja berkait tentang topik kita malam hari ini. Atau ingin tanya nih Miss Olivia Aten, bagaimana success story Miss Olivia Aten sampai dengan sekarang menjadi seorang Miss Global Indonesia. Silakan tuliskan pertanyaannya di kolom Q&A. Kita akan bahas satu-satu dan pertanyaan yang bertanya nanti terakhir akan berkesempatan untuk berfoto bersama. Oke, ya kita lanjutkan lagi. Ibu Monik, mungkin masih ada satu yang saya masih penasaran nih. Tadi Ibu Monik sempat menyinggung bahwa pelaku bullying tentang body image ini juga bisa dari lingkungan keluarga, orang-orang terdekat kita. Kalau ada terjadi seperti itu, bagaimana kita harus bersikap? Silakan mungkin dijelaskan. Oke. Kalau bullying itu bersumber dari anggota keluarga, sebetulnya pada dasarnya sama, gitu ya, dengan yang tadi saya jelaskan, dengan bullying itu bersumber dari orang lain, yaitu harus kompak antara sikap keluar diri dan ke dalam diri. Nah, sekarang bagaimana kalau untuk sikap keluar dirinya, gitu ya, ke pelaku bullying yang dari anggota keluarga. Nah, tentunya kita bisa mengkomunikasikan itu. Kalau memang itu bisa dilakukan, mungkin dilakukan. Ya. Kita bisa mengkomunikasikan itu kepada siapa. Misalnya kita merasa, aduh, seringkali memberikan masukan yang tidak enak, ya, ejekan, memojokkan, itu dari orang tua, atau mungkin kalau keluarga besar dari siapa nih? Dari bibi, dari nenek, ya, atau dari saudara kandung. Kita bisa coba untuk komunikasikan itu. Bahwa aku tidak nyaman loh mendapatkan masukan seperti itu. Siapa sih yang mau gitu ya, gitu. Jadi itu bisa dikomunikasikan, bantu dong gitu ya, gimana caranya. Tapi jangan dengan cara seperti itu, misalnya kita bisa komunikasikan. Namun, seringkali juga keluhan yang masuk ke saya adalah sulit untuk mengkomunikasikan hal itu, gitu ya. Orang tua tetap seperti itu, anggota keluarga tetap seperti itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita sudah lebih, kita juga bisa minta bantuan nih kepada anggota keluarga yang lain. Misalnya kita juga dekat dengan siapa nih? Dengan tante kita, misalnya kita dekat dengan siapa nih? Misalnya suka nah ini ya, ini yang menarik Dr. Santi. Jadi dari penelitian saya itu ternyata yang paling sering memberikan dorongan, kalau dorongan sih bagus ya, tapi juga ejekan terkait bentuk tubuh, penampilan itu ternyata ibu lo ranking 1, gitu ya. Ibu ranking 1, ranking 2-nya ayah. Nah, jadi misalnya kita merasa, ibu ini kalau ngasih masukan nggak enak gitu ya, bikin aku nggak nyaman, bikin aku tambah minder, kita bisa ngomong ke ayah. Tolong papa, mama itu dikasih tahu gitu loh, kalau ngomong sama aku jangan kayak gitu. Kita bisa minta bantuan kepada keluarga terdekat untuk mengkomunikasikan itu, ya, kepada anggota keluarga yang kita rasa membuli kita, gitu ya. Kalau kita tidak bisa mengkomunikasikan secara langsung, bisa juga kalau kita sudah lebih besar, gitu ya, kita sudah lebih tidak banyak menghabiskan waktu di luar, kita juga bisa menyeimbangkan. Mungkin kalau suasana di rumah nampaknya tidak nyaman gitu ya, sering memberikan masukan yang negatif, kita juga bisa mengaktifkan diri gitu ya di kegiatan di luar rumah. Kita bergabung dengan misalnya kegiatan OSIS, atau kita bergabung dengan kegiatan apalah di gereja, dimanapun gitu ya, yang kita merasa bisa mendapatkan perlakuan yang lebih positif dari situ. Itu juga bisa, gitu ya. Nah, itu kalau dari kitanya. Tapi gini Dokter Santi, saya itu juga ingin gitu ya, karena seringkali itu kalau kita berpikir ya kok dari anggota keluarga.
Padahal anggota keluarga, orang terdekat itu kan mestinya sayang ya sama kita ya. Jadi bisa jadi dok, orang yang kita anggap membuli kita, khususnya dari anggota keluarga itu nggak nyadar dokter, gitu ya, bahwa itu masukan-masukan yang diberikan itu ternyata dianggap bully oleh orang yang menerima. Nah karena itu boleh ya dokter, saya juga memberikan tips untuk orang tua gitu ya, supaya orang tua ini yang sebetulnya maksudnya baik tidak sampai dianggap membuli oleh anaknya. Boleh ya dok ya? Yes, silakan. Ya. Iya, oke. Nah, jadi saya juga memberikan saran bagi orang tua gitu ya. Bagaimana nih cara memberikan masukan gitu ya kepada anak supaya masukan kita tidak malah dipandang sebagai bully gitu ya oleh anak. Ya, tentunya kita orang tua dapat lebih bijak dalam memberikan masukan atau komentar terkait bentuk tubuh atau penampilan anaknya. Ya, kita perlu bisa membedakan apakah komentar kita itu sifatnya pujian atau komentar kita itu sifatnya masukan. Nah, yang kalau kita memang ingin memberikan masukan kepada anak kita, tentunya kita harus berhati-hati. Jangan sampai masukan kita itu bersifat menghina atau merendahkan. Jadi yang kemudian dirasa sebagai bully oleh anak kita. Ya, jadi yang penting adalah perhatikan isi dan cara. Isinya mestinya baik ya, mau memberikan masukan. Tapi isi yang baik itu juga harus dikemas dengan cara yang baik. Cara menyampaikannya juga harus baik. Yang itu tadi saya tadi mencatat ya, harus sopan, walaupun itu terhadap anak sendiri, gitu ya, terhadap anak sendiri yang kita anggap lebih anak kecil, gitu ya, tapi kita tetap juga harus menyampaikan masukan itu dengan sopan, tidak merendahkan, tidak mempermalukan. Nah, bisa jadi bullying itu berasal dari anggota keluarga, tapi bukan orang tua. Mungkin orang tuanya sudah baik, gitu ya, memperlakukan anak, tapi bisa juga dari anggota keluarga yang lain. Karena dari penelitian saya juga menemukan selain tadi ejekan itu bisa berasal dari ibu, ayah, ternyata juga bisa berasal dari saudara kandung, nenek, bibi, seperti itu. Nah, jadi di sini orang tua juga bisa memberikan pengarahan pada anggota keluarga yang lain, gitu ya. Kalau mau memberikan masukan, itu perlu disampaikan dengan cara yang baik, atau sopan, atau kalau sulit bisa disampaikan kepada orang tuanya. Orang tuanya bisa menyampaikan kepada anak. Ya. Dan juga orang tua dapat memberikan teladan dan pemahaman kepada anak untuk tidak menilai harga diri dan keberhasilannya hanya dari penampilan fisik. Jadi kita bisa memberikan masukan kepada anak kita yang mungkin kurang pede ya dengan penampilan fisiknya, bahwa penampilan fisik saja itu tidak menentukan keberhasilan kita, gitu ya. Tapi kita ini adalah paket lengkap, gitu ya. Jadi kita perlu memperhatikan penampilan fisik penting, tapi juga kita tetap perlu memperhatikan kualitas-kualitas yang lain yang tidak terkait dengan penampilan fisik. Begitu Dokter Santi? Baik, ya lengkap sekali penjelasannya Bu Monik ya. Nah ini juga para pemirsa, para pendengar talk show malam hari ini sekarang sudah mulai antusias. Banyak pertanyaan yang masuk nih. Sekarang saatnya kita buka kolom Q&A yang sudah masuk pertanyaannya. Nanti akan kita bahas ya Ibu Monik dan Miss Olivia. Saya bacakan satu persatu. Nah yang pertama dari Miss Jessica Rose. Halo, saya Jessica. Bagaimana cara menanggapi orang yang terus membody shaming saya? Mungkin silakan. Ini Ibu Monik dulu, silakan menanggapi ini. Oke, tadi Jessica ya, untuk Jessica ya. Oke, Jessica, jika kita merasa bahwa ada orang tertentu nih yang terus-menerus ya melakukan body shaming terhadap kita, caranya adalah yang tadi sudah sempat saya sampaikan, yaitu kita harus
memiliki body protective manner. Ya, kalau memang kita merendahkan atau menghina kita, maka abaikan saja, gitu ya. Ya tidak, misalnya kita menganggap orang ini tidak punya maksud baik, gitu ya, dari komen-komennya itu berarti komentar orang itu tidak perlu kita kita masukkan dalam hati, tidak perlu kita pikiri, kita abaikan saja. Karena gini, Jessica, bahwa orang yang membuli itu, ya biasanya gini. Jadi dari pengalaman saya, gitu ya, dari ini ya teori, gitu ya, yang saya pelajari bahwa sebetulnya orang itu kalau betul-betul dia itu merasa cukup dengan dirinya, orang itu betul-betul merasa cukup percaya diri dengan dia tidak akan membuli orang lain. Justru orang-orang yang hobinya, sukanya merendahkan orang lain, membuli orang lain, itu biasanya dia juga memiliki inferiority tertentu. Dia sendiri juga sebenarnya nggak pede kok sama dirinya. Jadi mati, gitu ya. Orang anggap punya kemampuan, benar-benar nih ya, kemampuan tertentu itu malah tidak akan bersikap merendahkan kita, membuli kita, gitu ya. Jadi kita pahami saja bahwa kalau orang tertentu, si A ini sukanya membuli kita, oh berarti dia juga punya keminderan tertentu lah, gitu ya. Dia punya keminderan tertentu yang dia ingin, gitu ya, dengan membuli kita, merendahkan kita, dia merasa, oh ada orang yang lebih jelek dari aku, gitu ya. Dia lebih minder, I'm not good enough, tapi ada orang yang lebih jelek dari aku. Nah, dia lakukan dengan cara membuli itu. Jadi abaikan saja kita. Itu baik. Ya, terima kasih Ibu Monik. Mungkin untuk pertanyaan ini, Miss Olivia mau sedikit menanggapi tentang ini. Sebagai seorang model tentunya banyak ya komentar-komentar baik positif, negatif. Silakan mungkin Miss Olivia ada tanggapan tentang ini. Baik, makasih Dr. Santi. Jadi begini, untuk Jessica, betul tadi kata Bu Monik ya, karena orang-orang yang biasanya itu selalu fokus ke goal mereka, orang-orang yang pengen sukses, dan orang-orang yang sudah mencapai titik keberhasilan itu, biasanya memang mereka nggak akan pusingin urusan orang lain. Dan biasanya, orang-orang yang insecure atau merasa dirinya kurang nih, merasa dirinya, kayaknya aku jelek deh, kayaknya aku begini, kayaknya aku yang begini. Mereka yang malah sibuk menyerang orang. Mereka yang malah sibuk menyerang orang lain, supaya orang lain juga merasa ada di posisi yang sama sama mereka. Kamu harus tolak, kamu harus naik, jangan berada di posisi yang sama, karena mereka pengen bikin kamu di posisi sama dengan mereka supaya merasa kamu buruk juga. Tapi itu percaya deh, orang-orang yang biasa memberikan body shaming atau komen-komen seperti itu, mereka itu sebenarnya merasa insecure dengan diri mereka sendiri. Jadi mereka mau membawa satu persatu orang lain itu juga di posisi mereka yang down di situ. Karena orang yang sukses sendiri mereka terlalu sibuk untuk goal mereka daripada membody shaming orang lain. Begitu, Dok. Baik, terima kasih tanggapannya Olivia. Ya, begitu ya untuk Jessica ya. Berikutnya kita beralih ke pertanyaan dari Miss Tricia. Nah, apakah ada perbedaan penanganan bullying khususnya pada remaja untuk perempuan dan pada laki-laki, di mana ada kecenderungan anak remaja mempunyai sifat yang introvert? Nah, mungkin silakan ini Ibu Monik menanggapi hal ini. Iya, baik. Terima kasih Dr. Santi. Maaf Dok, tadi dari siapa Dok? Ini dari Teresia. Jadi Teresia, ya. Oke, baik. Betul ya Teresia bahwa remaja itu memiliki sifat yang introvert, mulai malu untuk cerita, enggan untuk cerita. Nah, seandainya kita adalah orang tua, gitu ya, atau guru, gitu ya, maka harapannya kita itu bisa lebih tanggap terhadap perubahan perilaku, ya, perubahan sifat ya dari anak ini, gitu ya. Itu tadi, misalnya anak ini tadinya itu ceria, gitu ya, tapi ini sekarang jadi lebih murung, sering mengurung diri di dalam kamar, terus yang biasanya dulu suka melakukan ini itu, ini jadi malas. Nah,
tentunya kalau seperti itu, memang kita harus lebih aktif, tentunya dengan cara yang hati-hati, gitu ya, untuk menggali, gitu ya, untuk menggali gimana, kenapa, gitu ya, kamu sekarang kok kayaknya mama amati, kok ini ya, jadi lebih burung. Nah, itu kita bisa lebih aktif untuk menggali, untuk bertanya. Dan orang tua juga harus hati-hati. Seandainya anaknya itu sudah bercerita, gitu ya, tolong orang tua itu jangan sampai menunjukkan sikap yang ini ya, kayak tidak percaya, gitu ya. Masa temanmu bisa begitu. Nah, kita harus apresiasi seandainya anak kita itu mau bercerita. Nah, just info, Dokter Santi, anak saya dua-dua itu korban bullying, gitu ya, pernah mengalami bullying pada waktu di SD. Namun syukurnya sebagai orang tua waktu itu anak saya itu mau cerita. Nah, sehingga saya segera mengambil tindakan. Saya tanya anak saya ceritanya secara lengkap, kemudian saya juga menghubungi pihak sekolah, dalam hal ini guru. Dan saya bersyukur, gitu ya, pada waktu itu, jadi saya angkat jempol, gitu ya, untuk guru, gitu ya, yang mau, gitu ya, menanggapi cerita terkait bullying, karena bullying ini juga marak terjadi di sekolah, gitu ya. Dan sikap dari anak yang dibully itu karena kadang takut, jangan mah nanti aku tambah. Nah, ini bagaimana kita meyakinkan anak kita bahwa kita akan melakukannya dengan cara yang aman buat dia, bukan malah dia jadi tambah dibully seperti itu. Baik. Itu ya dari saya. Ya, baik. Terima kasih ya tentang ini ya, bagaimana sikap terhadap ini ya untuk anak-anak ya, untuk anak remaja baik perempuan maupun laki-laki. Nah, mungkin dalam hal ini Miss Olivia mau ada tanggapan atau cukup kita penjelasan? Ya, cukup ya. Sangat setuju banget dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Monik barusan. Oke, kita lanjut ya, karena ada pertanyaan lagi. Nah, yang berikut dari anonim ya, kita ini ingin bertanya. Saya punya teman yang rambutnya ini berkutu. Nah, saya tidak ingin menjauhi, tapi saya juga tidak berani mendekat karena takut tertular kutu. Banyak teman-teman lain yang menjauhi karena tidak ingin tertular kutu. Jadi ini problemnya tentang ada kutu rambut. Nah, minta saran apa tindakan yang benar untuk dilakukan agar teman saya ini tidak merasa tertinggal atau dijauhi. Jadi ini minta advice bagaimana bersikap terhadap teman yang ada problem. Silakan, mungkin dalam Bu Monik silakan jelaskan gimana. Baik, terima kasih Dr. Santi. Ya, jadi kalau memang penyebabnya itu jelas, kenapa seseorang itu dijauhi oleh teman-teman? Kalau kita memang merasa kita kasihan tentunya ya sama orang itu, dan kita memiliki tujuan baik, ya kan tadi saya bilang poinnya adalah kita harus punya tujuan baik untuk kebaikan orang itu. Maka kita bisa minta izin kepada dia dalam arti, aku boleh nggak memberitahu kamu, kenapa kok kamu dijauhi teman-teman, gitu ya? Kamu ingin tahu nggak, gitu ya? Nah, kita boleh menanyakan itu kepada dia. Kalau dia, iya kenapa sih, gitu ya? Misalnya dia tidak tahu, gitu ya. Nah, kita bisa memberitahu dia, gitu ya, penyebabnya, gitu ya. Ini loh, teman-teman itu takut karena teman-teman itu melihat atau punya penilaian rambutmu itu berkutu. Nah, ini kan kita nggak tahu ya. Penilaian teman-teman ini betul atau enggak, memang benar berkutu atau cuma ketombe gitu ya, Dokter Santi. Kadang-kadang kan bentuknya mungkin agak mirip gitu ya, seperti itu. Nah, sehingga entah itu benar atau tidak, paling tidak orang yang bersangkutan itu tahu kenapa sih aku selama ini dijauhi, gitu ya. Nah, seandainya itu tidak benar, ya kita bisa bantu untuk klarifikasi ke teman-teman. Tapi seandainya itu benar, ya kita bisa sarankan kepada teman kita, ayo kamu coba untuk atasi itu. Karena kalau kamu nggak atasi itu, nah sambil pengetahuan juga buat dia, kamu kan tahu kutu itu memang menular. Jadi ya kamu nggak bisa nyalain teman-teman gitu ya kalau takut. Nah kalau kamu memang mau teman-teman ini
dekat lagi ke kamu, ayo cepat kamu atasi problemmu itu. Mungkin gitu ya Dokter Saskia, as a friend gitu ya. As a friend kita bisa pasti tahu aja kalau penyebabnya jelas. Gitu ya, dan kita punya tujuan baik ke dia. Maksudnya kita nggak perlu takut lah gitu ya untuk menyampaikan kepada orang itu. Gitu, Dok. Baik, terima kasih Bu Monik. Mungkin boleh saya menanggapi juga untuk yang pertanyaan problem kutu rambut. Karena saya dari bidang medis dan khususnya bidang estetika medis. Jadi kalau memang ada yang berproblem kita memiliki kutu rambut atau dalam istilah medisnya disebut dengan flea. Flea untuk di rambut ini bisa diatasi. Jadi dengan pengobatan yang tepat, flea atau kutu pada rambut ini bisa diatasi sampai tuntas. Karena kita bukan hanya harus membasmi kutunya, tapi juga sampai ke telur-telur yang cepat sekali menetas itu. Memang kecenderungan terjadi kutu pada rambut ini lebih banyak pada perempuan. Kenapa? Memang flea atau kutu sering terjadi pada yang rambutnya lebat. Pria memang jarang. Nah, dan ini bukan hanya terjadi di daerah pedesaan, tapi justru masyarakat di perkotaan banyak. Jadi jangan heran bahwa kasus kutu rambut ini banyak kita jumpai. Bahkan pada anak-anak di usia SD, SMP, SMA, perempuan muda ini cenderung ingin rambutnya panjang ya. Saya sendiri punya putri dan saya ajak, ayo dipotong rambutnya, pada nggak mau. Semua ingin manjangin rambut. Jadi, nah itulah. Kalau nanti ingin lebih lanjut, bisa kami juga bantu karena di Miss Global Indonesia, tim kami juga banyak para dokter estetika medis, kami bisa bantu mengarahkan supaya mendapatkan penanganan yang tepat dan nggak mendapatkan kesulitan bersosialisasi dengan teman-teman. Oke. Nah, nanya boleh ya Dok ya? Ya, silakan Ibu Muni. Kalau sudah kadung berkutu Dok, itu di keramas saja tidak bisa ya Dok? Kalau sudah terlanjur. Iya, tidak cukup. Jadi selain keramas biasa, memang kita harus membasmi. Dan untuk membasminya ada obat yang khusus. Itu dilakukan perawatannya biasanya baik di klinik ya. Kita harus ulang beberapa kali begitu. Kemudian nanti di rumah, kalau zaman dulu mungkin orang tua kita menggunakan jenis sisir, tahu ya, sisir yang namanya sisir serit kalau dalam bahasa Jawa itu. Jadi setiap hari disisir itu untuk menyingkirkan semua sampai telur-telur kutunya. Nah, arahan-arahan seperti itu, shampoo obat apa yang digunakan itu akan dibina oleh dokter. Jadi terapinya betul-betul terarah. Begitu Ibu Moni. Ya. Terima kasih dokter. Ya, ini kita saling melengkapi deh ya. Saya lanjut ya. Sekarang pada pertanyaan berikut dari Ibu Hastuti. Nah, ini Miss Monik. Miss Monik ini ibu psikolog yang cantik, jadi masih cocok disebut Miss ya. Ibu Monik, bagaimana kita menyikapi teman kita yang bullying sama orang lain? Baik kepada yang, bagaimana bersikap terhadap yang korban yang dibully maupun pelaku bullying. Nah, silakan Bu Monik dari segi psikologinya yang baik bagaimana? Iya, baik. Terima kasih untuk ibu atau mbak ya. Siti yang sudah bertanya tentang ini gitu ya. Nah, tentunya kalau memang kita itu berada di pihak yang netral gitu ya, kita misalnya dekat dengan orang yang dibully, kita juga dekat dengan pelaku, tentunya kita itu bisa memberitahu gitu ya. Mungkin kepada pelaku bullying ya, kita bisa memberitahu dia gitu ya bahwa apa yang dia lakukan itu tidak baik gitu ya, bahwa apa yang dia lakukan itu menyakiti orang lain, menyebabkan orang lain menderita. Kita bisa memberitahu dan mungkin kita bisa tanya yang itu tadi ya, bahwa kadangkala atau seringkali mungkin ya pelaku bullying itu juga korban bullying di tempat lain gitu ya. Jadi di tempat lain, entah di lingkungan keluarga atau di lingkungan lain dia korban bullying. Nah, di lingkungan ini dia membuli gitu ya, yaitu tadi ya, karena dia juga merasa tidak enak, tapi kemudian dia melakukan itu kepada orang lain. Nah, kita bisa tanya, kenapa sih kamu kok bully dia terus gitu ya? Kita bisa tanya, seandainya kita teman dia gitu ya, kita bisa cari tahu, kita juga bisa memberitahu si pelaku bullying ini. Dan kepada yang dibully, ya sebisa mungkin kita tidak ikut membuli orang itu.
Saya sering kali ya mendapatkan cerita dari anak saya, ya sudah remaja. Gitu ya. Mah, ini loh Mah, di sekolah, si A gitu ya, si A itu loh Mah suka dibully Mah, gitu ya. Terus ya saya tanya, loh terus kamu gimana gitu, kamu gimana? Ya kadang aku ikutan dulu. Saya ngasih tahu anak saya, kamu enggak apa, jangan ikutan, kasihan loh. Saya selalu dengan ini ya, dengan apa ringan, kamu tahu ya, itu ciptaan Tuhan juga loh. Kalau kamu menganggap dia itu jelek, berarti kamu itu juga apa ya, menghina penciptanya loh. Gitu ya, saya bilang gitu. Jadi itu ciptaan Tuhan juga yang nggak boleh kamu perlakukan seperti itu. Coba kamu kalau jadi seperti dia gimana ya, itulah diasah ya kemampuan untuk bisa tenggang rasa, untuk bisa berempati kepada orang lain, itu diasah. Seperti itu Dokter Santi. Baik, terima kasih Ibu Monik ya. Jadi mudah-mudahan ini untuk Bahas Tuti ini bisa menjawab ya apa yang harus kita lakukan ya. Oke, saya berlanjut lagi. Ini ada pertanyaan lain yang masuk dari Maria Sitepu. Nah, selamat malam Ibu Monik, juga ini Kak Olive. Nah, nama saya Maria. Tadi Ibu Monik menjelaskan tentang bahwa keluarga juga bisa menjadi pembuli, sadar atau tidak sadar, khususnya ini dari orang tua. Seperti tadi yang sudah dijelaskan Bu Monik tadi ya. Bagaimana cara memberitahu mereka bahwa saya tidak menyukai perkataan tersebut kepada mereka berdua, ya artinya kepada orang tua ini, tanpa menyakiti mereka. Karena mereka secara sadar atau tidak selalu mengomentari saya seperti, kamu kenapa kurus sekali, kamu kenapa begini, kenapa begitu. Nah, ini benar dari bagaimana bersikap atau menyampaikan kepada orang tua. Silakan Bu Monik. Ya, terima kasih Maria gitu ya untuk pertanyaannya. Ya tentunya bagaimana nih, jadi kita memang perlu mengkomunikasikan. Tapi bagaimana ya cara mengkomunikasikannya supaya itu bisa diterima dengan baik oleh orang tua. Tentunya kita bisa cari momen yang tepat gitu ya. Saat yang tepat, di saat mungkin kita lagi punya kesempatan untuk ngobrol, jadi tidak dalam kondisi yang terburu-buru atau dalam kondisi emosi yang sedang tinggi. Kita bisa cari momen yang pas gitu ya untuk menyampaikan itu. Kita juga bisa mungkin menyampaikannya dengan cara yang, aku boleh ngomong nggak? Aku punya rahasia loh, misalnya gitu ya. Kita bisa menyampaikan gitu ya bahwa aku punya rahasia loh. Mama mau tahu nggak? Atau Papa mau tahu nggak? Nah, misalnya dengan cara seperti itu. Bener? Nggak marah? Loh, misalnya seperti itu ya. Orang tua kalau udah digituin kan jadi lebih ini ya. Aku tuh nggak suka loh kalau Mama ngomong gini. Bisa nggak? Atau gini, aku tahu maksudnya Mama atau Papa baik. Tapi bisa nggak kalau ngomong gitu jangan di depan orang? Nah, misalnya gitu. Jadi kita juga harus bisa menyampaikan apa mau kita. Ya, bahwa kita, apalagi kalau kita keras ya sama orang tua kita tahu bahwa orang tua itu tidak bermaksud buruk gitu ya, tapi kita nggak suka caranya gitu. Jadi kita bisa sampaikan, aku boleh nggak minta kalau Papa atau Mama memberitahu aku tentang hari itu caranya gini gitu ya, jangan di depan orang gitu ya, atau apalah gitu ya. Kita bisa sampaikan apa keinginan kita kepada orang tua. Ya, tapi itu jangan sudah dengan emosi yang tinggi, gitu ya. Kita harus sampaikan dengan saat kita sendiri tenang, saat kita sendiri hati kita enak, gitu ya. Kita bisa sampaikan seperti, aku punya rahasia loh, mau tahu nggak ya? Jadi orang tua kan ingin tahu, gitu ya. Kalau kita bilang rahasia itu kan sangat ini ya, membuat orang lain tuh ingin tahu. Seperti itu mungkin Dokter Santi ya. Oke. Terima kasih Ibu Monik. Mungkin saya arah ke Olivia. Olivia mungkin bisa bagaimana pengalaman dengan keluarga. Olivia mewakili perempuan muda, tentunya berhubungan dengan keluarga, dan bagaimana kita bersikap kepada orang tua, saudara-saudara kita. Silakan, Olivia. Nah, tentu ya Dok ya, kalau orang tua itu kan pasti selalu menginginkan hal yang terbaik buat kita. Walaupun kadang-kadang hal-hal tersebut itu mungkin bertentangan dengan apa yang kita mau, apa yang kita rasakan. Tapi itu karena namanya keluarga ya Dok, kadang-kadang saling nyaman satu sama lain gitu Bu.
saling nyaman satu sama lain, akhirnya kata-kata itu keluar begitu aja tanpa terlalu mikir banyak seperti ngomong ke orang lain gitu. Tapi gimana ya? Karena memang kalau keluarga itu kan tetap dia intinya suka kalau melihat kita bahagia. Misalnya kayak papa, mama pasti pengen banget lihat Olive bahagia, mencapai sesuatu dalam hidup gitu. Tapi memang tentunya ada series cerita atau sharing atau misalnya kayak kayak untuk meyakinkan mereka, tapi itu pasti prosesnya memang panjang sekali. Tapi kita memang harus sering ngomong seperti itu supaya akhirnya sampai di satu titik mereka bisa mengerti perasaan kita. Sebenarnya begitu, Dok. Yang penting jangan malas-malas untuk utarain perasaan aja. Begitu. Oke, selalu kita share momen dengan keluarga ya, supaya ada keterbukaan antara anak-anak ya, generasi yang muda dengan para orang tua kita. Ya, jadi dengan demikian kita semua jadi lega, semua bisa happy di dalam keluarga. Oke, ya. Baik, begitu untuk Maria, semoga ini terjawab ya apa yang ditanyakan dari Maria. Nah, kita lanjut sekarang ya pada pertanyaan berikut dari Jennifer. Selamat malam, terima kasih atas ilmunya dan sharingnya, sangat mendidik dan bermanfaat. Saya menanyakan bagaimana cara kita merespon haters di sosial media. Di masa sekarang ini, banyak sekali haters yang anonim, memakai akun palsu, dan memberikan komen-komen yang sangat jahat. Nah, mungkin untuk ini Miss Olivia bisa tanggapin dulu, kemudian nanti Ibu Monik juga. Silakan Miss Olivia dulu. Makasih Dok, makasih Bu Monik. Halo Jennifer, jadi mungkin Jennifer pernah mendapatkan hal-hal seperti ini ya, bully dari sosial media, haters, seperti itu. Tadi juga dikatakan kalau haters ini adalah haters yang menggunakan akun anonim atau akun palsu dan memberikan komen-komen yang sangat jahat. Kamu sendiri sudah tahu sebenarnya, dia menggunakan akun anonim, dia memakai akun palsu, dia memberikan komen yang jahat. Jadi sebenarnya memang nggak ada cara lain selain ignore mereka itu, karena komennya sebenarnya tidak bermanfaat. Dan juga kalau misalnya kita lihat ya, orang yang menggunakan akun kedua atau anonim untuk memberikan komen kepada seseorang atau mengenal seseorang, berarti orang ini tidak puas dengan apa yang dia dapatkan di akun pertamanya atau dirinya yang sebenarnya. Jadi dia menggunakan akun yang kedua, kalau itu yang Olive tahu di sosial media ya, kalau orang yang punya akun kedua, itu pasti dia sebenarnya nggak suka dengan cara citra dia di akun dia yang pertama, makanya dia menggunakan akun kedua untuk menyerang orang. Dan kita lihat lagi nih, misalnya contoh kalau udah kelihatan orangnya siapa, misalnya di akun sosial media yang aslinya, misalnya, let's say si A, ternyata ketahuan begitu. Nanti Jennifer bisa lihat si A ini sebenarnya orang ini, apakah orang ini orang sukses di mata Jennifer, apakah orang ini adalah orang yang satu karir di karir Jennifer, apakah juga mungkin orang ini kayak di mata Jennifer ini adalah orang yang Jennifer admire. If they're not, then don't listen to them. Kita mendingan dengerin mentor-mentor yang memberikan kita masukan yang baik buat kita berkembang daripada dengerin orang yang kita tidak even admire. Jadi mungkin begitu aja Dok kalau dari Olive. Makanya Olive sampai sekarang bisa stay positif, even kayak banyak banget kalau misalnya orang yang suka komen hate atau gimana-gimana. Tapi ya walaupun begitu, lagi-lagi kita lihat background orang itu. Apakah kita even admire that person? If we don't even admire that person, jadi kita buat apa dengerin? Gitu Dok. Itu Bu. Terima kasih Olivia, ya tanggapannya bagus. Silakan ini sekarang dari Ibu Monik. Gimana Bu Monik tanggapannya ini? Saya setuju sepenuhnya dengan pendapat dari Olivia. Gitu ya. Jadi kayaknya saya nggak ada tambahan, Dr. Santi. Intinya semua tadi yang disampaikan Olive itu benar banget gitu ya. Karena tanda-tandanya udah jelas gitu ya. Pakai akun palsu, omongnya, komennya negatif, udah ngapain? Anggaplah itu sampah. Intinya gitu aja, gitu ya. Berarti itu sampah. Bukan sesuatu yang layak untuk kita simpan. Seperti itu. Oke, ya, baik ya, Jennifer, semangat ya. Semua narasumber kita sudah menjawab ya. Jennifer makin pede. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sekarang dari Miss Trecia. Nah, ini ditujukan kepada Miss Olivia. Miss Olivia terlihat sangat pede. Nah, apakah dulu pernah dibully atau ada pengalaman melihat dan membantu teman yang pernah dibullying? Nah, gimana nih pengalaman Miss Olivia? Silakan. Thank you Dok, thank you Teresia. Jadi sebenarnya kalau untuk pengalaman bullying yang pernah selama ini Olive dapatin,
Pernah. Tapi Olive ini memang dari dulu tipe yang gimana ya, yang pengen membuktikan gitu loh. Kalau misalnya ada orang yang kayak nampar Olive gitu, misalnya kayak gitu, Olive bakal buktiin nggak sakit gitu, dan bahkan akan menunjukkan sesuatu hal yang dengan kerja keras, dengan hal-hal lainnya, misalnya kayak begitu. Mungkin Olive nggak tahu apa yang Teresia sekarang alamin, mungkin bullying, apakah itu dalam orang itu bully karakternya Teresia, apa mungkin kayak orang itu bully citra tubuhnya Teresia, mungkin Olive kurang mengerti, tapi yang bisa Olive dapatkan waktu itu, ini mungkin sebagai contoh, hope that it relates to you. Dulu Olive itu sempat sekolah di satu sekolah yang memang mayoritasnya orang-orang yang berbahasa daerah dialek. Dan Olive di situ nggak fasih sama sekali dan nggak even bisa bahasanya sama sekali. Dan keluarga dari ayah dan ibu pun juga keluarga yang campuran. Jadi Olive nggak pernah tumbuh besar dengan bahasa dialek peranakan selama dari orang tua gitu. Jadi seringkali tuh kayak mendapatkan kritik kayak, ih kok kamu kayaknya nggak pinter ya, kamu nggak bisa ngerti bahasa ini ya, kok kamu kayak gitu, berarti kamu bukan salah satu dari kita gitu. Tapi kayak karena dari situlah Olive akhirnya berangkat gitu loh, jadi ngerasa, oh bahasa itu sebenarnya penting loh gitu kan. Jadi akhirnya disitulah Olive baru mulai belajar bahasa-bahasa jadi banyak gitu kan. Dan sekarang ya, thank God udah fluent 4 bahasa, dan itu juga kayak suatu hal yang kayak orang bully kita pengen buktiin gitu. Oh enggak, kita bisa gitu, dan bahkan bisa lebih baik lagi gitu. Karena gimana juga kan, orang-orang pasti akan mengatakan sesuatu, akan bully kita gimana pun juga eventually. Pasti ada yang nggak suka, pasti ada yang komen, pasti ada yang ngeliat kita jelek. Cuman kita diam, dan kita berproses, nanti suksesnya aja mereka yang lihat. Jadi begitu. Semoga Teresia juga jadikan ini sebagai cambuk supaya makin naik lagi. Gitu. Oke, thank you Olive sharingnya ya. Untuk Teresia ya, semoga ini menjadi semangat ya, kita semua perempuan Indonesia mampu untuk bangkit dan menjadi lebih sukses. Memang harus berproses dulu ya. Oke, kita lanjut sekarang pertanyaan dari ini anonim lagi. Halo, bagaimana jika kita sudah punya rasa percaya diri, tetapi beberapa orang tetap menganggap rendah atau tidak mendukung? Karena terkadang kita juga bisa lelah, akhirnya kehilangan rasa percaya diri tersebut. Ini mungkin silakan Ibu Monik menanggapi. Oke, baik, terima kasih Dr. Santi. Nah, ya memang ini ya, dalam hidup itu akan ada berbagai pengaruh gitu ya yang bisa kita dapat. Kita pun pengaruh gitu ya. Jadi sekarang ini pertanyaannya menarik. Kita sendiri sudah percaya diri, tapi orang lain nggak dukung kita. Nah, jadi sekarang kuat-kuatan pengaruh. Karena kita pun, gitu ya, hidup kita pun, itu juga menjadi pengaruh loh buat orang lain. Orang lain pun bisa berpengaruh ke kita. Jadi sekarang tinggal kalau memang kita merasa percaya diri, kita merasa nothing wrong ya dengan diri kita, ya memang kita nggak sempurna ya, dan semua orang pun nggak sempurna gitu ya. Jadi ya kita tetap aja gitu ya, kita tetap saja pertahankan kepercayaan diri yang kita miliki, bahkan kita terus mengasah, kita punya kemampuan apa, kita semakin mengembangkan diri kita, jangan sampai malah kita terpengaruh gitu ya kepada orang lain yang meragukan kita, menganggap rendah kita, seperti itu, gitu ya. Jadi ini kuat-kuatan pengaruh dan harapannya pengaruh kita yang lebih baik kalau itu untuk diri kita sendiri, gitu ya. Tentunya untuk diri kita sendiri pengaruh kita harus lebih baik daripada orang lain, lebih kuat daripada orang lain. Begitu Dr. Santi. Oke, baik ya. Semoga ini terjawab ya. Jadi kita kita tetap harus bisa mengatur rasa percaya diri kita. Jangan sampai kita goyah karena itu. Ya, ini kita hampir waktunya di penghujung acara ya. Tapi tetap kita coba buka satu lagi. Masih ada lagi dari Maria. Maria Sitepum menanyakan lagi. Satu lagi untuk Ibu Monik, Kak Olive, saya memiliki luka di wajah yang saya dapatkan pada waktu sekolah dasar. Dan luka ini membekas sampai sekarang. Bekas luka ini selalu menjadi bahan bulian dari teman-teman sekolah atau juga di sekitar rumah.
Hal tersebut membuat saya tidak percaya diri dan lebih suka berada di rumah daripada di luar rumah karena takut mendengar kata-kata tersebut. Nah, bagaimana cara menanggapinya? Silakan, mungkin dari Olivia dulu. Kalau ada sesuatu scar di wajah, ada satu noda di wajah yang membuat ini kita jadi kurang percaya diri. Kalau Olive, silakan bagaimana menanggapi? Makasih dok, makasih Maria atas pertanyaannya. Jadi satu hal kecil itu memang pasti akan jadi kritik seseorang. Mereka nggak akan pernah pengen tahu kalau kita sebenarnya sesempurna apapun itu. Kadang-kadang misalnya kita pintar, kita baik, kita bagaimana gitu. Tapi tetap memang ada kalau orang nggak suka dan dia sudah memiliki persepsinya sendiri terhadap kita, itu pasti mereka akan mempointing satu kelemahan kita untuk menjatuhkan kita. Memang nggak ada cara lain selain tentunya kita harus bangun diri kita lagi, rasa percaya diri. Karena kan suatu hal yang misalnya seperti scar di wajah, misalnya jerawat, berat badan, terus kayak berat badan kita kalau misalnya agak berisi, kalau pengen jadi langsing bisa nge-gym. Kalau misalnya wajahnya ada, misalnya contoh ada scar gitu ya, mungkin Dokter Santi juga, Maria bisa kontak Dokter Santi nih. Dokter Santi kan klinik estetika. Siapa tahu Dokter Santi punya resep-resep yang jitu gitu untuk memperbaikinya gitu. Memang ini adalah hal-hal yang sebenarnya sangat sangat temporary. Jadi kayak luka itu bisa diperbaiki, bisa sembuh. Berat badan bisa jadi turun. Yang kurus juga bisa jadi agak gemukan gitu. Itu satu hal yang temporary. Tapi yang di sini yang paling penting kita harus isi itu adalah karakter dan skill kita. Jadi disitulah kita bakal merasa pede. Jadi walaupun kayak Olive juga pernah waktu itu pas jujur-jujur ya sama Maria nih. Waktu mulai PSBB awal-awal corona itu, Olive tuh jerawatan parah banget yang benar-benar kayak nggak pengen keluar dari rumah karena benar-benar yang kayak pecah semuanya, bahkan nggak berani IG story, di Instagram juga kayak kosong story-nya, semua hal-hal yang throwback, jadi benar-benar kayak nggak pede sama sekali karena merasa nggak cantik gitu. Cuman balik lagi gitu loh, hal-hal yang seperti itu hal yang temporary. Kalau misalnya kita perawatan, kita jaga makannya gitu kan, kayak misalnya luka di wajahnya Maria, mungkin bisa ada perawatan gitu dari dokter-dokter estetika gitu kan. Itu hal-hal seperti itu bisa dihilangi. Tapi balik lagi, selama PSBB kemarin ya, Olive kan kayak walaupun jerawatan gitu, Olive learn new skill, kayak belajar kosa-kosa kata baru lagi dalam bahasa gitu, untuk kayak refurbish lagi what I've ever learned before gitu-gitu. Jadi kayak itu membangun rasa percaya diri, walaupun kayak kita ada satu nih yang kayak ngerasa minus gitu kan, tapi satu aspek lagi naik, itu rasanya gimana ya, sangat terbayar gitu loh. Jadi kayak PD-nya nambah lagi, kayak gitu-gitu. Tapi tetap in the end, memang kalau misalnya kita merasa hal itu tersebut mengganggu kita harus perbaiki. Kayak misalnya jerawatnya Olive kan tentu akhirnya perawatan gitu. Maria juga harus mencari jalan, apakah gimana cara terbaik gitu, misalnya untuk menyembuhkan scar tersebut. Dan Olive yakin banget kok, scar itu pasti bisa disembuhkan. Mungkin Maria bisa tanya sama Dokter Santi. Dokter Santi pasti tahu banget. Ya dok ya? Oke, ya benar sekali Olivia. Jadi untuk Maria, sekarang klinik estetika di Indonesia itu sudah bisa melayani perawatan seperti yang dikatakan Maria, ada problem scar, ada apa, ada beberapa cara terapi yang bisa dilakukan, misalnya dengan proses chemical peeling, dengan proses laser, ada banyak cara yang bisa dilakukan. Kemudian apa yang harus digunakan di rumah, semua perawatan yang dilakukan itu akan membantu wajahmu akan lebih kulit sehat. Yang pertama, satu, kulit menjadi lebih sehat, kemudian tampilannya juga lebih warna yang lebih rata, ya. Tadi Olivia mengatakan dengan kondisi PSBB, di mana saat ini selama pandemi COVID, kita sering menggunakan masker setiap hari. Tentunya saat-saat ini saya sebagai dokter di klinik estetika, saya banyak mendapat problem pasien yang kulitnya menjadi sensitif. Jadi daerah wajahnya menjadi berjerawat, merintis, ada yang menjadi kemerahan, itu sering terjadi. Jadi kami para dokter estetika medis siap membantu. Mungkin nanti kami akan tuliskan di chat ya. Bisa kontak di kami. Nanti kami akan bantu kemana ya untuk bisa mendapatkan perawatan. Nggak usah jauh-jauh, di Indonesia, di seluruh Indonesia sudah banyak dokter-dokter kami yang pelayanannya tidak kalah dengan di luar negeri. Kalau kita lihat Miss Olivia, Ibu Monik cantik-cantik, ini semua adalah
dirawat dari para dokter estetika medis. Itu tadi Maria, jadi nggak usah kecil hati, ada caranya. Oke? Ya, kita lanjut sekarang ya. Sekarang dari Anonymous masih ada tanya lagi. Wah, semakin malam ini semakin banyak yang masuk ini Ibu Monik dan Olive ya. Permisi, Ibu, bagaimana pendapat Ibu pada suatu kondisi, misalnya ada dua orang yang melakukan suatu hal dianggap negatif ya, tetapi satu orang ini tidak dibully karena good looking. Yang satunya lagi tidak good looking dan mendapat bulian. Bagaimana? Ini Bu Monik mungkin nanggapi. Silakan agak singkat aja Bu Monik. Ya. Iya. Oke. Nah, ya ini pertanyaan yang bagus ya Dokter Santi ya. Jadi kita bisa menyadari gitu ya bahwa memang seringkali lingkungan di sekitar kita itu masih sangat terpengaruh pada ini ya, penampilan fisik gitu ya. Ini tadi yang tadi ditanyakan, anonim tadi ya Dokter Santi ya? Maaf. Ya. Anonim ya, oke. Ditanyakan sama-sama melakukan perilaku yang mungkin negatif, tapi yang satu tidak dibully karena good looking. Nah, yang satu dibully karena tidak good looking. Nah, nampaknya gitu ya yang bisa kita lakukan adalah kita tunjukkan gitu ya bahwa walaupun kita tidak good looking, kita memiliki itu tadi yang saya katakan bahwa kita memiliki kualitas lain yang positif di luar penampilan fisik kita. Oke, mungkin penampilan fisik kita tidak se-good looking orang lain, tapi kita mempunyai kualitas-kualitas dari dalam diri gitu ya, sifat kita, perilaku kita, cara berkomunikasi kita yang bagus gitu ya, sehingga kita bisa menghindarkan diri dari bullying terkait hal itu. Nah, kalau kita sudah dipandang tidak good looking, perilaku kita juga tidak baik, maka kita ini tidak punya power gitu ya untuk menunjukkan atau untuk membuat kita pede. Namun kalau misalnya kita hanya kurang dalam hal penampilan, tapi kita punya kualitas positif yang lain gitu ya dari dalam diri kita itu tetap bisa punya power untuk merasa percaya diri. Dan kita juga bisa, orang lain kita tidak akan bisa kita tidak akan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyerang kita gitu ya, karena kita memiliki kualitas lain yang positif. Mungkin begitu Dokter Santi. Oke ya, mudah-mudahan itu terjawab ya. Baik ya. Nah, masih ada lagi satu pertanyaan yang terakhir. Anonim juga ini kepada Ibu Monik ya. Ibu, saya seringkali menjadi pelaku bullying. Dan saya juga ingin sekali mencegah diri saya untuk menjadi seperti itu. Menurut Ibu Monik, apa yang harus saya lakukan agar saya tidak menjadi seperti itu? Jujur, saya selalu gagal mencobanya. Nah, mungkin Bu Monik bisa kasih arahan apa yang harus dilakukan. Silakan Bu Monik. Ya, terima kasih sekali. Ya, jarang sekali ada pertanyaan dari pelaku bullying, gitu ya. Tapi ini kita bersyukur gitu ya bahwa ada pertanyaan terkait itu. Tentunya kalau tadi dituliskan, gitu ya, bahwa saya sebetulnya tidak ingin. Tapi saya selalu gagal mencatat. Nah, mungkin itu perlu dicari penyebabnya. Gitu ya. Kenapa ya kok kita ingin membuli orang lain? Gitu ya. Karena kan itu sebuah dorongan yang tidak umum, gitu ya. Umumnya kita itu ingin menyenangkan orang lain, gitu ya, ingin berbuat baik, gitu ya. Tapi seandainya kita ada keinginan untuk membuli orang lain, itu pasti ada sesuatu nih yang menjadi penyebabnya. Nah, itu yang perlu dicari, gitu ya. Kenapa? Kita perlu coba introspeksi, kenapa ya kok kita suka membuli orang lain, itu pertama. Dan tentunya membuli itu juga energi, gitu ya, butuh energi untuk melakukan itu, butuh pikiran dan sebagainya. Mungkin kita bisa, seandainya ini penyebabnya tidak kunjung kita tahu ya kenapa sih, tapi kok aku punya dorongan seperti itu, mungkin kita bisa cari aktivitas yang bisa mengalihkan energi kita, pikiran kita ya dari keinginan untuk membuli orang lain. Kita bisa menyibukkan diri deh untuk yang lain yang lebih positif gitu ya. Kita bisa belajar apalah, melakukan aktivitas apa sehingga kita tidak terpikir gitu ya untuk
membuli orang lain. Kita sudah tidak punya tenaga, kita sudah tidak punya waktu untuk membuli orang lain. Mungkin begitu. Mungkin kalau teman itu membawa pengaruh buat kita bisa bergaul dengan teman-teman yang baik, gitu ya, sehingga kita ikutan jadi baik. Bukannya kita bergaul dengan teman-teman yang suka membuli, jadi kita ikutan membuli orang lain. Mungkin kayak gitu, Dr. Santi. Baik. Terima kasih Ibu Monik ya. Saya kira ini menjadi pertanyaan terakhir kita. Wah, diskusi kita makin lama makin menarik, tapi sayang waktu kita udah terbatas. Dan seperti saya janjikan tadi di awal, ada 3 orang penanya yang akan mendapat kesempatan berfoto bersama Miss Olivia Aten dan Ibu Monik psikolog. Nah, sekarang waktunya kita memilih. Nanti 3 orang ini akan diaturkan oleh tim IT kami supaya videonya bisa dinyalakan dan kita foto bersama. Nah, sekarang saya persilakan dulu Miss Olivia dari pertanyaan tadi, siapa yang beruntung untuk bisa kita foto bersama? Ya, Ibu Monik tolong siapkan juga 1 pertanyaan. Silakan. Ya, silakan. Sepertinya kalau Olive sendiri merasa sangat ingin untuk mengenal Maria Sitepu ya. Oke, ya selamat ya Maria Sitepu, siap-siap ya. Oke, sekarang 1 lagi dari Ibu Monik, silakan. Ini kalau yang bersangkutan bersedia, Dr. Santi? Yes. Saya ingin berfoto dengan yang anonim tadi, pertanyaan terakhir itu. Ya, tapi kayak mungkin ya, yang namanya jelas aja deh. Maaf, ini coba. Tadi selain Maria Sitepu ada ini ya, siapa lagi tadi ya? Coba dibacakan ulang. Ada dari awal tadi ada Ibu Tresia, ada Ibu Hastuti, kemudian siapa lagi tadi? Mungkin Ibu Tresia ya? Oke, Ibu Tresia. Selamat ya, Ibu Tresia. Ya, baik. 1 lagi, mungkin ini langsung saya pilihkan Ibu Hastuti. Ya, tadi juga yang sempat bertanya. Baik, kepada 3 ini, Ibu Tresia, Ibu Hastuti, ya, atau Miss ya, saya tidak tahu kalau dipanggil Ibu nanti merasa kok dituakan ya, Miss Tresia, Miss Hastuti, kemudian Miss Maria. Ya, silakan siap-siap. Tim IT kita akan mengaturkan ya. Nanti sebentar lagi kita akan siap berfoto. Nah, sekali lagi terima kasih saya ucapkan semuanya. Partisipasinya malam ini kita bisa talk show bareng, senang banget kita bisa jumpa kali ini melihat profil Miss Olivia Aten yang natural look ya, selalu glowing. Ternyata Miss Olivia ini seorang yang charming, bisa enak ngobrol dengan siapa aja, dan kita mendapat arahan banyak dari Ibu Monik sebagai psikolog ya. Dengan demikian semua ini yang kita bicarakan tentunya bermanfaat untuk siapa saja Anda, apakah Anda remaja, apakah Anda sebagai orang tua yang saat ini kita membina anak-anak kita yang masih di usia-usia bangku sekolah atau perkuliahan, ya tentunya ini berguna untuk kita sekalian. Dan kami ingin input ya dari Miss Global Indonesia, kami ingin input dari Anda sekalian apa yang dikehendaki untuk kita bahas, supaya next time kami akan membuat materi-materi yang lebih menarik untuk kita bahas, kita discuss demi kemajuan masyarakat kita, segenap masyarakat kita. Ya, khususnya Miss Global Indonesia selalu membawakan misi, visi dan misi kami, yaitu empowering women, kemudian embracing culture, dan embodying the beauty within. Empowering women, kita ingin menyemangati seluruh perempuan di Indonesia untuk semuanya bisa berperan memulihkan Indonesia setelah masa pandemi COVID-19. Kita semua akan bangkit sama-sama dan Indonesia cepat pulih. Ya. Kemudian yang kedua tadi, embracing culture. Para Miss Global Indonesia ini adalah para perempuan yang hebat-hebat. Mereka bukan hanya cantik, tapi mereka memiliki inner beauty yang memancar ya, dan mereka memiliki talent yang luar biasa. Ini Miss Olivia salah satunya, beliau menguasai 4 bahasa ya, dan ini jadi kita sebagai masyarakat Indonesia memang kita harus menjadi masyarakat yang bisa berkomunikasi, berusaha bisa berkomunikasi dengan banyak bangsa-bangsa di dunia, dan itu akan bermanfaat memajukan negara kita. Oke, saya tunggu tim IT. Apakah sudah siap untuk foto?
Ya, coba saya cek. Ya, sudah? Tim IT, apakah sudah siap untuk foto? Sebentar, saya cek dulu. Ya? Oke, tadi yang disebutkan. Miss Tresia, Miss Hastuti, Miss Maria, bisa tolong dinyalakan videonya? Kita siap-siap berfoto. Miss Hastuti masih belum videonya, silakan. Ini? Oke, Miss Hastuti belum. Miss Tresia, oh, itu ya, ya Miss Maria, ya Miss Maria sebelum berfoto. Nah ini Miss Tresia sudah ada. Ya, nah halo Miss Tresia, senang sekali ya. Satu lagi Miss Hastuti, belum tampil wajahnya? Oke. Ya, supaya nggak berlama-lama kita foto aja ya. Waktunya udah kelamaan. Oke, kita siap ya. Pasang senyum yang cantik ya. Ya, oke. 1, 2, 3. Cheese. Oke, boleh kayak bebas. Sekali lagi. Yuk, siap sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Cheese. Oke, ya, ya, oke. Maria mungkin mau komen sedikit, ya, Miss Maria, mau komen sedikit? Senang banget. Senang banget, ya. Terima kasih untuk partisipasinya. Ya, Sama-sama Ibu. Ya, Miss Tresia mau komen sedikit? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ini merupakan yang langka bisa foto bareng meskipun virtual dengan Miss Global gitu ya, dengan Miss Olivia dan juga Dokter Santi, Santi dan satu lagi Ibu Monik ya. Terima kasih semua atas kesempatannya dan ini sangat bermanfaat buat terutama sih buat para wanita muda dan seluruh wanita di Indonesia. Iya. Tetap dilakukan kegiatan seperti ini. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Dengan demikian berakhir acara talk show kita malam hari ini bersama Miss Global Indonesia. Dan dari kami, pesan kami, stay healthy, stay safe ya. Semua salam bahagia selalu dan kita semua akan bertemu next time pada acara Miss Global Indonesia. See you all. Ya, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Tuhan. Bye-bye. Good night semua.